Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla. Faqad faza al-muttaqun. ثم قال المؤلف الحديث الرابع من باب الوصية بالنساء. وعن عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلنا فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح أو ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فحقكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم عوان أي أسيرات جمع عانية بالعين المهملة عين عانية وهي الأسيرة. Nah, maknanya adalah al-asirah, al-asirah wal ani al-asir. Al-asir itu tawanan artinya. Syabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mar'ata fi dukhuliha tahta hukm az-zawaj bil asir. Wad-darbul mubarrihu wa huwa asyaqqus syadid. Wa qawluhu fala tabghu alaihinna sabila ay la tatlubu tariqan tahtajjuna bihi alaihinna wa tu'dhunahunna bihi wallahu alam. Ini materi pagi hari ini agak panjang hadisnya. An Amr ibn al-Ahwas al-Jushami, dari sahabat Amr ibn al-Ahwas al-Jushami, semoga Allah meridainya. Annahu sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam
fi khutbatil wada', di dalam khutbah Nabi pada waktu haji wada'. Ba'da an hamidallaha wa asna alaihi wa dzakkara wa wa'adha. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Allah, menyanjung Allah, mengingatkan, memberi nasihat. Panjang. Panjang khutbahnya. Tapi di antaranya summa qala, kemudian di antara khutbahnya itu menggunakan summa, berarti ini ada nasihat-nasihat yang lain selain yang kita dengar pada pagi hari ini. Summa qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, ala wastausu bin nisa'i khaira. Ingatlah, berilah nasihat yang baik kepada istri-istri kalian. Kenapa? Fa innama hunna awanin indakum. Karena sesungguhnya mereka itu memerlukan perlindungan dari kalian. Nah, tadi dijelaskan awanin itu juga punya makna lain, asirat. Artinya seperti tawanan-tawanan. Dari kalimat aniyah dengan ain ya. Kalau aniyah beda lagi. Maknanya jauh sekali. Aniyah. Artinya asir ini perlu dibantu. Seperti itu. Orang yang memang sangat membutuhkan bantuan. Kemudian laisa tamlikuna minhunna syai'an. Sedikit pun kamu tidak boleh berbuat kejam kepada mereka. Kalau laisa tamlikuna minhunna syai'an ghairu dzalik. Illa ayatina bi fahishatin mubayyinah. Kecuali istri-istri tersebut atau mereka melakukan perbuatan keji yang nyata, yaitu zina. Ini perbuatan keji yang nyata. Fa in fa'alna, kalau sampai mereka melakukan itu, artinya melakukan perbuatan fahisyah yang enggak perlu lagi dicari buktinya, artinya sudah jelas. Fala atau fahjuruhunna fil madaji'i, maka jangan kalian temani mereka di tempat tidur. Artinya di sini baru dihajar. Wadribuhunna, dan pukullah mereka dengan pukulan ghairu mubarrihin, dengan pukulan yang tidak melukai. Kemarin sudah dibahas, dan tidak di kepala atau di muka. Fa in ata'nakum, maka apabila istri-istri itu taat kepada kalian, fala tabghu 'alaihinna sabila, maka ketika dia sudah taat, kalian jangan, atau kalian sudah tidak punya hak untuk lebih dari itu. Fala tabghu 'alaihinna sabila. Ya. Artinya fala tabghu, jangan lebih keras dari itu. Semua mukul dengan
tidak melukai itu udah paling mentok. Kalau sudah nggak bisa itu, ya sudah berarti ditinggalkan jalan terakhir. Tapi kalau sudah taat setelah itu, karena mendidik, jangan kemudian setelah itu hal yang kesalahan tersebut kemudian disebut-sebut terus sehingga akhirnya dia semakin tidak taat. Tujuannya adalah mendidik dengan lembut, dengan baik. Ala, ingatlah, inna lakum ala nisaikum haqqan, sesungguhnya bagimu atas istri-istrimu itu hak. Artinya kamu punya hak terhadap istri kamu. Wali nisaikum alaikum haqqan, dan istri-istrimu itu juga punya hak atas kalian. Fa haqqukum alaihinna ayyuti'na aw alla yuti'na fursyakum man takrahunna. Dan hak kalian atas istri-istri kalian adalah agar tidak memasukkan siapapun yang kamu benci fursyakum, tempat tidur kalian. Wala ya'dhanna, dan tidak mengizinkan fi buyutikum, di rumah kalian, liman takrahuna, siapapun yang kamu benci. Berhak ya seorang suami, jangan masuk si fulan, jangan, itu enggak boleh. Ya jangan sekali-kali seorang istri. Ala wa haqquhunna 'alaikum an tuhsinu ilaihinna. Dan ingatlah, hak istri atas kalian, artinya kewajiban suami atas istri atau kepada istri, an tuhsinu ilaihinna, agar suami atau kalian itu berbuat ihsan kepada mereka. Di dalam apa? Fi kiswatihinna, di dalam pakaian mereka, kasih pakaian yang bagus. Wa ta'amihinna, kasih makanan-makanan yang bagus. Bukan masalah mahal, tapi yang bagus, yang memberikan keberkahan, yang halal, ya, yang halal, yang baik. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Jamaah sekalian yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, syahid daripada hadis ini dengan bab, yaitu agar seseorang itu berwasiat, memberi nasihat kepada istrinya dengan cara yang baik. Ada hal-hal yang diatur dalam Islam. Yang pertama, jawazu darbil mar'atin nashiz, boleh memukul wanita yang nashiz, yang durhaka, tidak taat. Tadi digambarkan fahisyah mubayyinah, perbuatan fahisyah yang jelas, bukan dengar-dengar. Ya. Dengan syarat kalau mukulnya tersebut in alima au dhanna annahu yuslihuha, itu pun dengan ilmu dia atau perkiraan dia yang paling kuat, bahwasanya dengan seperti itu dia akan menjadi baik atau dia bisa memperbaiki istrinya. Wa adamu jawazi in lam yufid dzalika, dan tidak boleh kalau tidak ada manfaatnya. Sudah enggak ada rasa hormat sama sekali dan pengennya juga melakukan nusyuz dan tidak mau tobat, ya sudah, kalau memang enggak ada manfaatnya. Tapi diharapkan kalau memukul itu ada manfaatnya. Tentu seorang suami lebih tahu, ya. Yang kedua, al-iktifa'u bitahdid
anid darbi afdal. Mengambil opsi memberikan tahdid, ancaman, daripada mengambil opsi memukul ketika terjadi seperti itu adalah afdal, lebih utama. Li'annahu kullama amkana al-wusulu ila al-gharad bil akhaf la yu'dalu ila al-ashad. Karena sesungguhnya kalau memang mungkin sampai pada tujuan dengan cara yang paling ringan, maka tidak mengambil cara yang paling berat. Mukul itu sudah cara yang terberat. Lima fi dzalika minan nafrah al-munafiyah li husnil muasyarah. Karena semuanya itu memang akan melahirkan semakin menghilangkan ya, kebaikan-kebaikan muasyarah yang sudah pernah dilakukan. Dan ini banyak terjadi ya. Sudah berlaku baik dan seterusnya, sekali saja dalam kehidupan itu dia memukul atau melempar sampai melukai. Itu ternyata bagi sebagian kadang-kadang itu direkam, difoto, apa semuanya digunakan kesempatan ketika ada masalah. Kalau perempuan tidak baik, kadang-kadang seperti itu. Dan memang itu mengelupai dan kadang-kadang bisa menghancurkan atau menghabiskan semua kebaikan yang selama itu dilakukan. Maka seorang suami memang harus betul-betul mengambil sebuah hukuman itu yang ya paling ringan sebelum mengambil langkah yang terberat. Selalu dipertimbangkan ya. Maka memang laki-laki itu lebih bisa menggunakan akalnya. Li baiti zaujah hurmah. Rumah istri itu punya kehormatan. Artinya tidak boleh sembarangan. La yajuzu lil mar'ah an tasmaha li ahadin bid-dukhul illa bi idnihi atau bi idnin min az-zauj. Jadi tidak boleh seorang istri itu memberi izin masuk kepada seseorang kecuali kalau suaminya mengizinkan. Kalau enggak diizinkan walaupun saudara, enggak boleh. Artinya mungkin saudara suami enggak boleh. Wujubu nafaqati zaujah wa qiswatuha 'ala ar-rajuli fi hududil istita'ah inda adamin nusyuz. Kewajiban memberikan nafkah kepada istri, baik itu pakaian, makanan yang baik, tentu ala hudud al-istita'ah, ya, semampunya seorang suami tersebut. Inda adamin nuzuz, ketika dia tidak melakukan nuzuz. Nuzuz itu melakukan perbuatan fahisyah yang nyata ya. Berzina nyata. Enggak perlu ditanya lagi benar-benar. Kalau hanya perselisihan itu bukan nuzuz. Tapi saya kira itu pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.